adalah politik hukumnya. Peraturan prinsip, ya, prinsipnya adalah kita ingin membentuk peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan negara mana. Ya, saya terlalu tanyakan itu. Mau negara kita sendiri, mau negara Malaysia, mau negara Thailand, ya. Nah, ini susah itu bahasanya, ya. Mau Burkina Faso, mau negara Eropa, itu kesepakatan. Mau Jepang yang tulisannya dari atas ke bawah, atau Arab dari kanan ke kiri, itu ada kesepakatan. Nah, rata-rata pasti teman-teman mahasiswa, teman-teman yang ada di kampus, seluruh Indonesia pasti arah pembentukannya sama dengan arah pembentukan hukum yang ada di Indonesia. Karena kita di negara Indonesia, ya, kita keluar dari kampus, negara Indonesia yang dipakai peraturannya. Bahkan di kampus sendiri, negara Indonesia lah yang kita pijak itu merupakan negara hukumnya yang kita laksanakan. Baik. Jadi ini suara saya bisa terdengar ya? Terdengar. Teman-teman, kalau ada nggak bisa dilihat videonya toh? Iya. Terdengar semua nggih? Terdengar jelas. Terdengar, Pak. Baik. Oke. Baik, pertama, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, ya, yang digunakan itu adalah namanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Oke. Dalam hal ini untuk tata cara, teknik, konsep, cara harmonisasi, ya kan? Intinya kita kalau mau bikin peraturan itu ada pada lampiran 2-nya. Di lampiran 2 itu menjadi kita ingin menyusun dan bentuk peraturan perundang-undangan. Itu dulu. Itu ada ratusan ketentuan. Dari kita mau menyusun sistematika, kita mau menyusun konsideran, ini saya kelihatan ya teman-teman, ada menimbang ya. Kemudian kita menyusun dasar hukum. Kemudian bentuk peraturannya itu apa? Apakah dia dalam bentuk yang mengikat level nasional, ya kan? Kemudian mengikat di level daerah. Semua itu ada pada lampiran 2 Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Ya. Jadi yang saya sampaikan di sini sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan peraturan tersebut. Baik. Nah, kemudian di level kampus, saya selalu sampaikan kepada teman-teman mahasiswa juga, ya. Teman kampus harus bisa menentukan hierarki peraturan perundang-undangan yang ada di level kampus tersebut. Ibaratnya kalau di Indonesia itu tertinggi konstitusi, kan? Setelah konstitusi ada undang-undang, setelah undang-undang ada PP, peraturan pemerintah, ya. Setelah itu ada perpres, peraturan menteri, kemudian ada perda, ada perkada, ada perdes. Meskipun kalau di Undang-Undang 12 yang diatur hanya dari undang-undang, PP, perpres, permen disebut di pasal berikutnya, kemudian perda, hanya sampai situ. Ya, tetapi ada pasal berikutnya yang menyatakan ada peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pejabat negara di level kementerian, lembaga, instansi yang levelnya ada di tingkat nasional, bahkan daerah, bahkan desa. Baik, langsung kita demo masa. Ini demo masa ini. Kita sedang demo sekarang. Ini ADART Keluarga Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Semarang. Ya, ini Unimus ini sering banget undang saya, hampir tiap tahun. Nah, ini adalah konsep awal ya, teman-teman, konsep awal. Karena nanti bulan Juli ya, baru akan jadi ini masih konsep awal. Ya, sebenarnya konsep yang sudah diharmonisasi juga sudah ada, ya, tapi yang kita tampilkan adalah konsep awalnya. Oke. Nah, ini pertama. Anggaran dasar. Jadi dalam peraturan perundang-undangan yang pertama adalah, nah, ada judul. Judulnya adalah, judul peraturan adalah Anggaran Dasar Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Semarang 2020. Meskipun dulu pernah kita kumpulkan ya, dikumpulkan beberapa anggota ketua senat, eksekutif legislatif kampus, beberapa daerah, beberapa kampus. Kemudian kita bahas itu ADART sebagai peraturan perundang-undangan kalian, apakah harus menggunakan nama ADART? Dulu kita pernah bahas. Jadi memang karena sudah menjadi kebiasaan, ya kan, yang sudah dilakukan
kontinu, ya, berkelanjutan, maka nama ini susah sekali dirubah. Ya kan? Misalnya kita bilang kenapa nggak dibikin konstitusi siswa misalnya atau apa, tapi tetap karena sudah menjadi apa ya kebiasaan yang terus-menerus dan mengikat, ya akhirnya menggunakan ini. Oke, saya tidak perlu berdebat di hal bab itu, tapi kita anggap ini merupakan peraturan perundang-undangan yang ada di level kampus, AD, ART, anggaran dasar rumah tangga. Ya, jadi konsep awalnya seharusnya kalau dalam peraturan perundang-undangan yang pertama di on top-nya peraturan, kalau kita buka peraturan, itu harus ada namanya lambang. Ya, lambang. Jadi lambang Universitas Muhammadiyah itu seharusnya ada di atasnya, ya, atasnya anggaran dasar rumah tangga. Kemudian anggaran dasar rumah tangganya turun. Nah, itu nanti disimetriskan lah. Nah, ini kita lagi nyiapin bumbu, bos, kalau dia mau masak ceritanya. Ya. Nah, oke. Jadi anggaran dasar itu ada, lambang, ya, lambang dari negara itu ada di atas. Setelah itu judul peraturan anggaran dasar rumah tangga keluarga mahasiswa Universitas Muhammadiyah Semarang, ya kan. Kemudian 2020-nya taruh bawah, Mbak, tahun 2020. Oke. Nah, karena ini anggaran dasar rumah tangga ini kan nggak berubah-ubah ya, berubah-ubah nggak nih? Ya kan? Pertama, kalau dia berubah-ubah, maka seharusnya dia punya nomor, ya nggak? Jadi coba Mbak, kiriin di tahunnya, di kirinya tahun, dikasih nomor titik-titik. Kalau dia berubah-ubah, ya, maka dia menggunakan nomor. Kalau tulis nomor, ya, nomor, NOR, nggak, nomor, jangan disingkat ya, hurufnya besar semua. Nomor titik-titik lah, kita nggak tahu nomor berapa, titik-titik di belakangnya dihapus. Oke. Nah, jadi kalau ini peraturan berubah-ubah setiap tahunnya, maka harus ada nomor, ya. Kalau dia nggak berubah-ubah, nggak perlu pakai nomor. Mau contoh, konstitusi kita, ya kan? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, ya kan? Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tidak akan pernah berubah, itu nggak ada nomor. Ya. Tapi kalau dia berubah-ubah setiap tahun, maka dia harus ada nomor. Ya. Jadi nanti ada rekamnya. Bahkan TAP MPR, TAP MPRS. Ya. TAP MPR dari zamannya Soekarno sampai Soeharto sampai sekarang, itu punya nomor itu. Itu sejarahnya bisa dipegang. Dengan adanya nomor itu, harapannya kita juga bisa memegang sejarah regulasi yang ada di negara kita. Dalamnya negara kampusnya teman-teman sendiri. Oke? Oke, kita lanjut. Oke. Nah, ini karena tadi sudah ditulis ya, anggaran dasar. Ini kan ada di atas ya harusnya. Jadi di atas anggaran dasar itu ada lambang, intinya seperti itu ya, teman-teman. Sama nomor dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah setelah ada lambang, judul, maka ada namanya considerant. Consider, ya, bahasa Indonesia menimbang, pertimbangan. Ya. Nah, dalam pertimbangan itu harus memenuhi unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis. Ya. Misal contoh nih, cita-cita keluarga mahasiswa Semarang untuk membangun pemerintahan mahasiswa dan dapat mengayomi seluruh kepentingan mahasiswa Muhammadiyah Semarang. Misalnya bertambahkan yang berlandaskan, ya, atau menggunakan prinsip-prinsip yang ada pada visi misi yang ada di kampus. Jadi visi misi yang di kampus itu kan sebetulnya ada unsur-unsur filosofis bisa dituangkan di dalam konsideran, ya kan? Kemudian yang huruf B itu harusnya adanya namanya sosiologis, unsur sosiologis, ya kan? Diperlukannya ADART ini secara praktisnya, empirisnya, itu supaya terciptanya kondusivitas ya. Kalau ini keinginan di dalam yang dituangkan di dalam huruf B itu adalah untuk terciptanya kondusivitas kemahasiswaan dalam ruang lingkup keluarga mahasiswa Unimus. Okay.
Kemudian yang berikutnya, yang ketiga harus ada unsur yang namanya yuridis. Nah, cuman yang jadi soal adalah kalau di dalam negara kita kan yuridisnya ada tuh jelas, ada undang-undang, PP dan sebagainya. Nah, waktu di level ini kita bikin bahasa yang lebih umum, misalnya dalam rangka, ya kan? Bisa tambahin Pak, di bawah huruf C ya, dalam rangka memberikan arah, ya kan? Memberikan arah landasan, ya kan? Kalau kita ngomongin kepastian hukum, ada dari di atas kan, ya kan? Yang memberikan arah landasan yuridis, ya kan? Misalnya, ya kan? Sebagai baru nanti sebagai pedoman umum dalam menjalankan lembaga yang ada di atas, ya kan? Salah seperti itu. Tambahannya seperti itu. Oke, nanti sambil tulis. Kemudian sambil tulis saya sampaikan, nanti yang dalam rangkanya di blok aja toh, itu sebagai tambahan tadi warna. Nah, kemudian berikutnya di dalam considerance, di dalam judul considerance dasar hukum tidak ada yang namanya singkatan. Artinya yang dalam considerance KM Unimus, KM-nya nggak boleh disingkat, Unimusnya nggak boleh disingkat. Jadi KM dan Unimus yang ada di huruf B, considerance, ya, itu di blok terus dicoret aja Mbak, ABC coret ini. Ya. Bawahnya juga KM Unimus, nah, dicoret lagi yang huruf B, yang huruf B ini KM Unimus, ya, dicoret huruf B yang terakhir. Ya. Oke, kemudian di sebelahnya tambahin aja, jangan disingkat. Jangan disingkat, kasih blok warna apa, pink juga boleh. Nah, oke. Jadi saya sampaikan kembali bahwa judul peraturan, considerance dasar hukum, sampai nanti diktumnya, ya kan? Nah, itu tidak boleh disingkat, oke? Oke, kemudian lanjut di dasar hukum mengingat. Ini orang sering salah ini ya, salah apa? Nyampaikan ya. Karena saya normatif orang. Kalau di buku-buku memang considerance ada dua, menimbang, mengingat. Tapi kalau di Undang-Undang 12, konsideransi itu yang mengingat. Konsideransi itu menimbang. Mengingat itu dasar hukum. Itu masuk akal sebetulnya, teman-teman. Di mana-mana bahasa Inggrisnya, ya kan? Bahasa Inggrisnya konsideran ya. Bahasa Indonesia apa? Mengingat. Menimbang. Consider, menimbang, pertimbangan dan sebagainya itu kan consider. Nah, kemudian kalau mengingat, kalau dia dibilang konsideran nggak nyambung. Mengingat itu kan remind. Nah, setelah itu di Undang-Undang 12 dikatakan considerance itu menimbang, dasar hukum itu mengingat, ya. Oke, kemudian dasar hukum. Dasar hukum itu secara berurutan itu harus dari peraturan yang lebih tinggi ke peraturan yang lebih rendah dan tidak boleh disingkat. Jadi di sini apa yang perlu kita perbaiki? Pertama, ada Undang-Undang RI. RI-nya dihapus saja, nggak apa-apa. Hapus. Kemudian kalau mau ditulis lengkap boleh. Jadi Undang-Undang Republik Indonesia silakan. Tapi ada peraturan di bawah undang-undang nggak ditulis RI karena apa? Karena peraturan perundang-undangan kita undang-undang adalah peraturan perundang-undangan di Indonesia kan gitu. Pasti RI. Jadi peraturan yang di bawah itu kalau mau mengutip mengambil itu sebagai dasar hukum mengingat nggak pernah tulisin RI karena ini emang RI gitu. Nah, kalau di teman-teman kampus kalau mau ditulis monggo, enggak masalah. Kenapa harus kalau ditulis boleh? Kenapa ini enggak boleh? Kalau teman-teman merasa bahwa ini memang negara Indonesia, silakan. Tapi kalau misalnya ini karena ini negaranya kampus, ya kan, ingin menegaskan kembali, silakan. Tapi kalau mau disesuaikan cukup RI, RI-nya dihapuskan. Kemudian NO, nomor, itu jangan disingkat, ya. Tidak boleh disingkat. Kemudian PP, nomor lagi, jangan disingkat. Kemudian yang ketiga, peraturan Kemenristek-Dikti, itu jangan disingkat. Nomornya pun jangan disingkat. Ya. Nah, ini kaidah perguruan tinggi Muhammadiyah tahun 2012. Ini apa, Mbak? Apa itu? Itu kayak konstitusinya? Iya. Oke. Ya, kayak apa namanya? Landasan dibentuknya Universitas Muhammadiyah Semarang itu ya. Oke. Kemudian ada lagi Statuta Unimus. Unimusnya jangan disingkat. Betul nggak? Nah, itu Unimusnya jangan disingkat.
Nah, ini sebagai contoh nih, Kaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah tahun 2012 tidak bakal dirubah kan? Ya, tidak akan dirubah, dia kayak konstitusi itu. Nah, kemudian ada statuta tahun 2000, statuta Unimus, jangan disingkat ya, di Universitas Muhammadiyah Semarang, nanti harus diperpanjang, itu tahun 2008. Statuta ini juga nggak akan pernah berubah kan? Sama seperti itu. Nah, cuman saya bingung nih, ini statuta sama kaidah lebih tinggi mana? Lebih tinggi kaidah. Nah, berarti statuta lebih tinggi kaidah, maka kaidah di atas, meskipun tahunnya lebih di bawah. Sama ibaratnya undang-undang tahun 2021, tapi kita mau masukkan peraturan pemerintah kan hierarkinya di peraturan pemerintah mau lebih tua pun tetap ada di bawah karena dia lebih berdasarkan kekuatan hukumnya. Nah, ini kan ada namanya diktum, ya, itu harus memutuskan. Oke. Jadi ini yang menetapkan itu, Mbak, itu harusnya memutuskan. Kok memutuskan? Merubah dong, nanti kita bisa pakai kata-kata menetapkan. Memutuskannya pun besar semua itu lagi. Buruknya. Ini pertama. Kalau di negara kita, ya kan, dalam menyusun peraturan perundang-undangan, peraturan loh ya, bukan keputusan loh. Jadi kalau dalam konsep hukumnya, dalam teori hukumnya, mohon maaf, waktu kita bikin peraturan itu bahasa Jawanya adalah regling. Kalau itu adalah bersifat keputusan atau penetapan, namanya beseking. Ya. Jadi pada saat ngomongin keputusan atau beseking, dia waktu membuat keputusan tidak boleh ada unsur yang mengatur. Tetapi pada saat membuat peraturan, kita bisa di dalamnya menyusun atau mencantumkan atau memuat materi muatan yang sifatnya menetapkan atau beseking bisa. Ya. Tapi kalimat yang betul pada saat bikin peraturan perundang-undangan bukan menetapkan tetapi memutuskan titik dua. Titik dua. Nah, waktu membuat titik dua itu betul, ini sudah benar. Jangan dikasih spasi. Jadi memutuskan spasi titik dua itu enggak, harusnya memutuskan titik dua. Habis itu kan sama konsep. Selesai kita bikin kalimat langsung titik, ya kan? Sama seperti itu juga, memutuskan titik dua, meliputi titik dua, antara lain titik dua, jangan pakai spasi. Oke. Kemudian di sini memutuskan anggaran dasar rumah tangga keluarga mahasiswa, apalagi ini yang perlu dikoreksi, Unimus. Ya, jangan disingkat. Saya punya waktu berapa jam, Pak? Jam setengah tiga. Setengah jam ya, Oke. Berarti langsung kita cepetin pasal 1 ini, bab 1 ya. Bab 1 itu pasti namanya ketentuan umum. Ketentuan umum itu memuat definisi, ya, zona definisi harusnya ya. Definisi atau batasan pengertian. Kalau definisi itu harus sesuai dengan peraturan yang ada, peraturan yang lebih tinggi. Itu definisi. Kalau batasan pengertian, itu kita bikin pengertian sendiri, sesuai dengan KBBI. Misal, dalam peraturan perundang-undangan tidak ada namanya asusila. Asusila itu nggak ada definisinya, kita lihat KBBI. Yang ketiga, itu bisa juga kita susun definisi itu, atau pengertian tadi, itu berdasarkan kebutuhan. Kebutuhan. Jadi bisa membuat sendiri. Kalau misalnya belum pernah ada, Pak, ya itu tadi yang ketiga. Contohnya ADART ini. Ya. ADART ada nih di sini ya, yang dimaksud dengan 1, ADART KM Unimus adalah bla 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 dan seterusnya, ya kan? Ini sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kemudian berikutnya kalimatnya. Kalimat dalam pembentukan pasal 1 ya, definisi atau batasan pengertian itu seharusnya singkatannya itu nanti. Jadi contoh gini, yang nomor 1 ya, di enter aja loh. Jangan disingkat dulu. Jadi ditulis lengkap. Anggaran dasar rumah tangga, bisa copy paste kan. Anggaran dasar rumah tangga, ya, anggaran dasar garis miring, anggaran rumah tangga keluarga mahasiswa Universitas Muhammadiyah Semarang, itu di copy semua. Kalimat yang benar adalah seharusnya seperti ini ya. Oke.
Yang selanjutnya disingkat. Ya, yang selanjutnya disingkat AD garis miring ART KM Unimus adalah. Nah, gitu harusnya ya. Adalah titik-titik aja. Rahasia dong. Ini kan ada ART-nya teman-teman Unimus ya nggak? Ini ada peserta dari Unimus juga tapi ya? Ada. Oh iya, nanti tanya langsung sama teman-teman eksekutifnya ya, eksekutif atau legislatifnya. Buat ngetes juga tuh, sinkron nggak? Ya. Kemudian, ini sebagai contoh. Kemudian yang lain juga mengikuti ya, tuh kayak yang di bawahnya KM Unimus adalah, Kongres KM adalah Kongres. Itu semua harus mengikuti. Jadi jangan disingkat dulu. Harusnya dikasih panjangnya dulu, habis itu disingkat, kemudian dikasih penjelasannya. Penjelasannya nggak perlu yang terlalu rigid, nanti itu nanti diatur di pasal-pasal materi muatannya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, terus terusnya Mbak ya. Nah, kemudian angka yang ditulis betul, 1 titik. Ya, itu di mana? Oke, 1 titik. Nah, itu betul. Sedang sana ada pasal 1 kan. Kalau ngomongin ayat itu kan berarti kan dikurungin, nanti saya jelasin. Ya. Dan semuanya seperti itu ya. Nah, itu yang 9 itu, nah itu yang benar, nomor 9. Badan Semi Otonom atau disingkat BSO. Kalau sudah diberikan singkatan di atasnya, boleh disingkat di angka 9. Ya. Karena ini nanti yang berlaku di pasal-pasal berikutnya adalah singkatan yang nggak perlu dipanjangin lagi. Itu konsekuensinya. Kedua, kalau tidak pernah dijelaskan di ketentuan umum, jangan pernah ada singkatan lagi di pasal-pasal setelah ini. Ini kan cuma ada KM, Kongres KM, SEMA KM, BKM, UKM, BMF, KMJ, sama yang tadi ada RT. Selain ini, itu tidak boleh ada singkatan di pasal demi pasal yang selanjutnya. Tidak boleh. Harus disebutkan secara lengkap. Ya, jadi waktu ambil peraturan itu nggak bisa cuma sekali. Sudah jadi, udah ya, udah. Tetap palu, udah enggak. Harus diharmonisasi lagi. Baik dari sisi legal draftingnya ataupun secara substansinya. Jadi setelah ini kalau kita ngomong substansi, kita selesaikan substansi sampai pasal terakhir, nggak apa-apa. Tapi harus diulang lagi dari awal, dari sisi legal drafting. Biasanya dari sisi legal drafting, ujung-ujungnya kena itu substansi. Contoh, ada kata wajib, nggak ada sanksi. Nah, itu nanti. Nah, lanjut ya. Oke, ini untuk yang bab 1. Ya, lanjut aja nggak apa-apa. Nah, kemudian bab 2. Bab 1 itu pasti ketentuan umum. Bab 4 itu materi muatan, materi yang akan diatur. Ya. Kemudian sistematikanya, tadi kan sudah bab 1 ya, itu pertama adalah bab, ya sebenarnya yang tertinggi itu buku. Tapi itu kalau yang diatur banyak banget ya, buku. Nah, kemudian baru bab, tapi kita nggak usah bukunya kita kesampingkan dulu, karena itu terlalu luas. Bab, kemudian ada bagian, ya kan? Setelah ada bagian, ada paragraf. Nah, nanti misalnya nih, bab 2, nama, waktu, kedudukan, bagian nama. Terus misalnya mau jalan lagi, paragraf apa gitu ya. Itu kalau mau apa sistematikanya. Kemudian untuk yang bab 2 ini ya, kemudian mohon maaf, bab 1 tadi ketentuan umum ya. Ketentuan umum tadi itu pertama definisi, batasan pengertian tadi ya. Kemudian juga berisi tentang asas, prinsip, maksud, tujuan. Jadi kalau ada di pasal-pasal di luar bab 1, itu ngomongin asas, prinsip, maksud, dan tujuan, itu tuangkanlah di bab 1. Pasal berikutnya tanpa bikin bagian. Contoh Mbak, pasal 2. Di bawahnya pasal 1, terus udah di enter dong. My battery low. Oke. Nah, di sini ya, di atas lagi Mbak, atas lagi. Atasnya bab 2, atasnya bab 2. Nah, terus di enter, nanti ada pasal 2 itu coba. Nah, di tengah pasal 2. Nah, itulah pasal 2 nanti ngomongin tentang pasal titik-titik bisa, pasal titik-titik. Ngomongin tentang asas. Ya kan, ngomongin tentang asas, maksud, tujuan. Enggak apa-apa di banyak persisnya. Ngomongin tentang asas. Terus pasal 3 ngomongin tentang maksud dan tujuan. Nah, di situ. Ya. Maksud dan tujuan tanpa harus dibikin judul ya. Jadi pasal 2. ADART ini berasaskan
pada titik 2, 1, 2, 3, 4, boleh. Ya, pasal 3, maksud dan tujuan dibentuknya ADART ini adalah. Nah, itu pasal 3. Apa pasal 3? Itu bab 1. Itu boleh. Ya. Oke. Kemudian sekarang masuk ke itu ya. Oke. Bab 2 itu berarti kan ngomongin materi muatannya nih. Nah, di bab 2 itu kita mau materi muat bab 2 dan bab selanjutnya itu ngomongin materi muatan. Nah, materi muatan saya contohkan pasal 2 ini. Ya. Pasal 2 ini kan dia ngomong nama. Bagian pertama nama. Nah, cara penulisan bagian itu pun ya, itu harusnya yang besar cuman di awalnya aja, Mbak. Bagian B. Selanjutnya hurufnya kecil. Gitu. Oke. Bagian jadi bagian pertama. Kayaknya besar. Ya, seperti itu. Oh, sorry, mohon maaf. Bukan pertama ya, sorry. Itu bagian ke-1. Ya. Bukan pertama, tapi bagian ke-1. Bagian ke-1. Bagian pertamanya hapus ya. Dan hurufnya di awal hurufnya besar, huruf vokalnya besar. Huruf depannya itu gede, kapital. Kemudian baru judul. Nah, judulnya huruf depan aja yang kita. Huruf depannya saja yang kapital, misalnya nama. Ya. Nah, ini yang perlu kita sampaikan di sini adalah di kita malah ngomongin tentang singkatan lagi. Misalnya ada di bab 1, benar. Nah, khususnya di mana kalau kita ngomongin sistematika di awal, entah di misalnya kita membreakdown dari bab menjadi bagian bahkan paragraf, ada kita sistemnya biasanya gini. Bagian ke-1-nya adalah umum. Ya. Bagian ke-1-nya adalah umum, itu juga bisa. Nah, ini bab 2 kan ngomongnya nama, waktu, dan kedudukan di bab 2. Ya kan? Tulisannya nama, waktu, dan kedudukan. Ya. Jadi nanti mungkin untuk namanya bisa juga diubah misalnya. Ya kan? Cukup misalnya waktu dan kedudukan misalnya. Jadi yang pasal 2 dihapus nanti. Karena namanya sudah ada di atas, benar nggak? Ya kan? Bisa dihapus namanya. Ya kan? Atau bisa juga karena waktu itu kan masa berlaku nanti ya. Nah, kemudian nanti di bagian ke-1-nya waktu. Nah, bagian ke-1 waktu ini nanti ada lebih dari 2 pasal, boleh. Ya kan, turun Mbak sekarang. Bagian kedua waktu nanti disesuaikan ya, nanti kan. Bagian kedua waktu, ya kan, KM Indonesia didirikan di Unimus pada Kongres KM pertama sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Nah, mungkin sebelum ngomongin KM Unimus tadi, ya kan, kalau tiba-tiba ngomong di pasal sebelumnya atau Mbak, ada masukan misalnya, biar lebih enak bacanya kan, pasal sebelumnya di waktu tadi waktu. Kan ada itu, nah, itu pasal titik-titik gitu. Pasal titik-titik. Ini kan lagi ngomongin ADART ya. Kok tiba-tiba langsung KM Unimus kan gitu ya kan? Ini kan contoh misalnya. Karena ngomongin waktu. ADART, coba Pak. ADART berlaku mengikat. Ya kan? Berlaku mengikat. Misal ya, berlaku mengikat kepada seluruh ya kan, organisasi mahasiswa dan KM Unimus. Ya kan? Dan KM Unimus. Nah, kan udah enak tuh. Setelah ADART ngomong, baru KM Unimus, ya. Jadi dia ada urutannya. Seolah-olah kan udah jelas loh. Tiba-tiba ngomong KM Unimus ya. Ini kan kita lagi ngomongin ADART. Nah, ADART-nya diomongin dulu. Karena udah materi muatan kan. ADART berlaku mengingat kepada seluruh organisasi mahasiswa dan KM Unimus. Pasal itu pasal di awal, materi di awal. Bahkan pasal ini ya kan bisa dijadikan 2 ayat yang menghapus pasal 3. Contoh misalnya ya kan di bawahnya. KM Unimus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu namanya pengacuan, teknik pengacuan. Sebagaimana dimaksud ayat dalam kurung ayat 1 ya. Nah, kan? Didirikan di, ya, itu di blok aja tuh di copy paste. Ya.
Ini terdiri dari 2 ayat. Oke. Waktu itu dikit banget, tinggal 15 menit lagi ya. Tapi minimal dari basicnya. Nah, terus ini di blok, diratakan kiri, kemudian dikasih ayat. Kurung 1, 2. Enter. Nah, terus yang itunya. Ya. Jadi seperti ini. Pasal ayat 1 dan ayat 2. Yang pasal 3 itu sudah terakomodir, ya nggak? Betul ya? Ini enggak, ya. Ini pilihan juga. Nah, oke. Ini karena waktu saya tinggal dikit nih. Sistematika tadi yang saya sampaikan, ada buku, bab, kemudian ada sebenarnya langsung ke bab bagian paragraf, kemudian pasal. Ya. Nah, pasal kemudian ada ayat. Ayat itu saat angka dikurungin, buka tutup, jos, ya, buka tutup. Ayat itu ayat. Ya. Kemudian setelah ada ayat itu ada namanya tabulasi. Setelah ayat 1 ya kan dikurungin tadi. Nah, ada tabulasi selanjutnya apa setelah ayat tadi? Kemudian ada huruf. Hurufnya A titik. Coba Mbak turun. Turun aja ini karena waktunya udah dikit ya. Nah, sekarang kita tinggal turun aja. Enggak apa? Lihat contohnya di pasal 7, pasal 7 deh. Ah, itu ya, di pasal 7. Oke. Ini ada pasal tapi nggak ada ayat. Ya enggak? Kan bisa tuh. Pasal tanpa ayat. Tapi kalau sudah namanya tabulasi, yang pertama tabulasi muncul itu adalah huruf. Hurufnya adalah di bawahnya ini aja, Pak. Iya. Iya. Ya kan? Harusnya itu pertama adalah nah, kan A titik misal. A kecil titik. Titik coba. Titik. Terus diantar. B ya kan? Titik. Terus titik 2. Setelah A kecil, B kecil, ini mau dijabarin lagi nih. Bisa nggak? Bisa. Enter lagi, Mbak. Itu nggak lagi huruf, tapi angka 1, ya, 1 titik. Ya kan? Terus titik lagi, Mbak. Ya kan? 2 titik lagi. Terus titik 2. Ya. Titik 2. Nah, terus yang selanjutnya mau dijabarin lagi, Bos. Bisa nggak? Bisa. Itu A dikurung tutup. A kurung tutup. Bukan buka tutup. Ya, A yang bukanya nggak usah. Nah, gitu. Ya. Titik lagi. Nah, habis itu sama ya, bawahnya lagi B. Titik 2 lagi sekarang. Ya. Titik 2. Terus di apa? Mau saya breakdown lagi, Pak? Bisa nggak? Masih bisa. Apa itu? Enter lagi, Pak. Namanya 1 ditutup kurungnya. 1 tutup kurung. Titik. Di breakdown lagi masih bisa tuh. Ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4. Kita breakdown. Halo? Ya. Nah, terus itu kan ada berapa yang di breakdown? Yang di breakdown itu ada 4 A. 1 ya kan A titik 1 titik, kemudian di breakdown lagi A ditutup kurung, ya kan? Kemudian mau di breakdown lagi bisa pakai angka, ya kan? 1 titik, tapi apa 1 tutup kurung ya, titik. Terus nanti tanya lagi, masih mau saya breakdown lagi Pak? Itu namanya kebangetan, Mas. Ya, Mbak Mas, itu kebangetan. Mbok yang gawe pasal yang baru, ya kan? Bikinlah pasal baru. Bahkan idealnya itu cukup 1, 2 aja udah capek kita, ya. Bikinlah pasal baru. Tapi prinsipnya bisa di breakdown sampai 4 tingkat. Oke? Jadi perlu diingat itu ya. Selain pasal 1, maka dimulai dengan kata ayat. Kemudian setelah ayat itu bisa ditabulasikan.
Kalau dia ditabulasi tanpa ayat, tetap dia mengikuti yang huruf yang ini Pak, di blok AB, AB 1, 2 itu. Oke. Jadi yang punya landasan KM Unimus ini di pasal 7, itu kesalahannya ada di mana? Di angkanya. Kenapa angka 1? Harusnya A. Ya, jadi ini ditutup merahin. Semua 1, 2, 3, 4 ya, itu dimerahin. Kemudian dikasih catatan di sampingnya. Tabulasi dimulai dengan huruf A kecil. Mau pakai ayat mau enggak, itu yang dipakai tuh AB titik 1, 2 titik AB tutup kurung. Habis itu berikutnya angka tutup kurung. Oke. Itu untuk yang tabulasi. Kemudian yang di pasal sebagai contoh lagi ya. Nah ini pasal 8. Pasal 8. Dia ngomongin prinsip. Ya, ngomongin prinsip. Nah, ini coba di blok bawahnya aja dikasih catatan, nanti di blok di bawahnya prinsip. Prinsip ya. Jadi kalimatnya gini sampai asas koma, asas koma, maksud koma. Asas asas garis miring prinsip. Asas garis miring prinsip koma, maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan itu tidak dirumuskan di dalam materi muatan. Tulis, Pak. Tidak dirumuskan di dalam materi muatan. Ya kan? Tetapi dia dimuat dalam tapi dimuat dalam bab 1 ketentuan umum. Ya. Nah, maka tadi coba naik lagi, Pak. Waktu tinggal 10 menit. Oke, naik lagi coba ke mana? Di tadi tuh. Nah, yang sini nih, pasal berikutnya. Nah, sorry, naik lagi. Ini pasal 2 nih ya. Nah, seperti itu ya, guys. Nah, pasal 2 asas garis miring prinsip, Mbak. Kedengaran ya, suaraku kedengaran nggak nih? Dengar, Pak. Oke. Oke. Berarti asas prinsip. Coba. Bisa dilihatin teman-teman nggak? Videonya teman-teman. Udah bisa. Enggak, suaranya. Udah? Lanjut. Teman-teman mana tuh mukanya? Oh, nggak ada yang ngeliatin muka ya? Ya nggak apa-apa deh. Minimal nih udah diulas punya teman-teman Unimus kan. Oke, terus lanjut di tadi itu ya, prinsip ya. Prinsip itu tidak ada pada materi muatan, tapi di bab 1. Itu loh. Oke, tabulasi sudah. Kemudian di pasal 9 aja deh. Sebagai contoh nih pasal 9 nih. Nanti pasal-pasal lainnya kan kesalahannya kan sama seperti yang di sebelumnya kan gitu. Ya, oke, pasal 9. Nah, yang kesalahan di pasal 9 adalah kalau ayat, ya kan, ayat itu dikurungin semua, buka tutup terus, ya kan, pertama itu, ya kan, seharusnya salah satunya dibenerin, ayat apa salah satu aja dibenerin. Nah itu aja yang dibenerin, itu yang lainnya nanti biar menyesuaikan. Oke, dikurungin semua, ayat itu dikurungin semua, apa tutup apa buka tutup. Ya, nah nggak pakai itu, nggak pakai itu. Oke, nah itu harusnya kayak gitu tuh, ayat 1 terus di enter semua. Nah, terus di enter, titik. Nah harusnya seperti itu. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, sebagai catatan, ya, sebagai catatan di bawahnya aja, Pak. Dalam satu pasal, ya, sebagai catatan, dalam satu pasal
itu harus, kedengaran ya suaraku ya. Dalam satu pasal, ya kan? Dalam satu pasal itu harus satu materi muatan. Satu materi ini keterkaitan langsung, ada keterkaitan. Ya, satu muatan keterkaitan lah, satu materi muatan keterkaitan. Titik, ya kan? Artinya dalam satu pasal itu harus saling terkait, ya kan? Harus saling terkait. Ini nggak usah ditulis, ya kan? Nah ini perlu ditulis sama Mbak Rahma. Wujud konkretnya, ya kan? Wujud konkretnya dalam satu pasal, dalam suatu pasal itu harus dalam suatu pasal yang terdiri dari dalam satu pasal yang terdiri dari lebih dari satu ayat, yang terdiri dari lebih dari satu ayat, ya kan? Terdiri lebih dari satu ayat, harus menggunakan frasa titik dua, tanda kutip dua itu atas, petik, frasa, ya, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, 2, nah itu terserah gitu. Sebagaimana dimaksud pada ayat titik-titik aja misalnya. Nah, kan ayatnya bisa jadi tutup kurung. Ya, misal contoh ada, nggak usah ditulis ya, misalnya contoh ada 3 ayat, ya kan? Nah, ayat satunya bilang independen KM Unimus terpengaruh oleh kepentingan pihak tidak terpengaruh oleh kepentingan pihak manapun. Kemudian KM Unimus bagaimana dimaksud pada ayat 1, kan gitu. Merupakan bla 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 bla. Kemudian ayat 3, KM Unimus bagaimana dimaksud ayat 2, harus gitu. Tapi kalau tidak ada keterkaitan satu sama lain, maka harus dipisahkan pasalnya. Nah, itu catatan lagi ya. Catatan lagi yang ketiga. Kalau tidak bisa dirumuskan menggunakan frasa dimaksud, ya kan? Frasa sebagaimana dimaksud tadi. Frasa tadi itu ya. Jika tidak bisa digunakan, ya kan? Jika tidak bisa digunakan frasa tadi itu di ayat berikutnya, ya kan? Di ayat berikutnya, ya kan? Di ayat berikutnya, artinya, ya kan? Berarti ya, artinya lagi banyaknya. Berarti itu harus dipisahkan dalam pasal tersendiri. Jangan dipaksain juga satu pasal banyak ayat, tapi nggak nyambung satu ayat dengan ayat yang lain, gitu ya. Prinsipnya teman-teman udah oke ya, Mbak Rahma oke kan? Jadi kalau dalam satu pasal ada beberapa ayat, itu harus nyambung. Kalau nggak nyambung, pisahkan. Itu bikin pusing. Itulah kenapa banyak orang bilang hukum itu bikin pusing Pak, gini dan sebagainya. Karena dahulu kala tidak ada ketentuan ini. Belum ada dulu. Sekarang sudah ditegaskan. Kalau mau bikin regulasi, peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan teknik penyusunan yang ada di lampiran. Dengan harapan bisa mempermudah masyarakat untuk membaca. Oke? Itu catatan yang berikutnya. Tadi masalah, itu namanya Mbak, di bawahnya di enter, itu namanya teknik pengacuan. Jadi pengacuan. Jadi materi satu pasal yang lebih dari berapa ayat, itu harus ada pengacuannya gitu. Itu namanya teknik pengacuan. Oke, kemudian di pasal ini Mbak. Pasal 37. Nah. Ya. Pasal 37. Oke, ini yang paling sering nih dibikin sama teman-teman mahasiswa tuh. Ya kan? Ini pasal 37 bagian pertama. Apa kesalahannya? Judul bagiannya nggak ada. Ya. Habis itu pertama harusnya ke 1. Terus habis itu harusnya huruf gedenya di masing-masing itu ya. Apa? Ya kan? Harusnya bagian ke 1 terus judul. Bawahnya judul aja titik. Judulnya apa? Tanda tanya gitu ya. Tuh. Nah, kemudian masuk ke pasal banyak kesalahan ya, teman-teman yang di sini ya. Ayatnya harusnya dikurungin kan. Tapi ini tadi kan udah dibahas. Nah, kita cari yang ini kok, yang baru. Nah, pasal 38 coba lihat tuh. Pasal 38 ini yang paling sering tak lihat di teman-teman mahasiswa waktu bikin peraturannya. Ada pasal, habis itu dikasih judul di bawahnya. Benar nggak tuh? Pasal 38 kasih judul. Ya, harusnya nggak gitu, karena setelah pasal ayat.
Ya. Setelah pasal ayat, berarti ini mungkin bagian yang dia maksud, ya kan? Bagian. Harusnya pasalnya di bawah. Gitu ya. Atau dicoret aja, enggak apa-apa. Ini yang salah di pasal 38 adalah seharusnya sebelum pasal 38, di enter aja Pak, pasal 38. Oh, di kiri, yang di kirinya. Kirinya. Enter, terus enter lagi. Terus di bawah. Enter lagi. Nah, di atasnya coba klik. Nah, ini harusnya ada bagian titik-titik. Titik-titik. Kemudian bawahnya enter lagi, judul tanda tanya. Judulnya apa? Oh, badan pekerja. Baru pasal. Habis pasal, ayat dikurungin, ayat 1 dikurungin gitu ya. Oke. Kemudian kesalahan berikutnya yang sering kita lihat ya, itu di pasal 41. Pasal 41 ya. Ada kata adalah, betul? Adalahnya di blok kasih warna, kasih blok kuning, itu paling sering. Paling sering, bahkan di tataran pemerintahan pun ya, kalau belum diharmonisasi sama legal drafter pun sama. Oh, sorry, warnanya merah ya. Merah aja. Terus sebelahnya nih. Red ya. Oke. Ini yang paling sering nih. Adalah itu adalah karakter, ya kan? Adalah karakter, ya kan? Kata adalah merupakan karakter dari ketentuan umum. Ya enggak? Itu ketentuan umum. Karakter dari ketentuan umum ya kata adalah gitu loh. Terus solusinya apa gitu kan? Nah, ini dari ketik dulu sama Mbak Rahman. Ya kan? Kata adalah itu karakter dari ketentuan umum. Adalah itu ya. Nah, terus solusinya apa nih? Di sebelahnya lanjut. Bisa menggunakan kata bisa solusi, ya kan? Bisa menggunakan kata kasih kutip ya, meliputi, ya. Ada juga sih, kalau kita sih biasanya tetap meliputi ya, itu yang nomor 1. Ada juga kadang antara lain, tapi ujung-ujungnya antara lain meliputi, digabung, gitu ya. Karena kita lebih nyaman dengan kata meliputi. Terus yang ketiga, antara lain meliputi, gitu. Ujung-ujungnya meliputi juga ya. Oke, kemudian sudah ya, clear ya. Kemudian ini, pasal 42 ayat 3 yang salah ketik ya, itu masih 3 titik. Di dalam bahasa perundang-undangan itu tidak dikenal kata sekurang-kurangnya ya. Apabila dia ingin menunjukkan maksimal, minimal, banyak, sedikit, itu kata yang itu adalah kata yang digunakan paling, ya kan? Kata yang digunakan di dalam menunjukkan minimal, maksimal, ya kan? Terus habis itu apa? Ada beberapa poin nanti, ini minimal, maksimal gitu dulu. Itu menggunakan kata dikutip paling titik. Nah, kalau untuk yang di ayat 4 ini, sidang luar biasa diadakan bila disetujuinya, sekurang-kurangnya ini nggak pernah dipakai, ini nggak boleh. Harusnya pakainya kata paling sedikit, oke? Nah, untuk ini, yang ini kan, untuk di dalam case ini ya, di dalam ini, ya kan, dalam materi ini, di copy, sehingga berbunyi gitu ya. Tulis paling sedikit. Diadakan bila disetujui paling sedikit ya, 2/3 lembaga. Kemudian enter lagi Mbak. Ini 2/3-nya di blok merah, 2/3-nya aja. 2/3 yang di sini. Ya. Nah, itu dicoret. Terus di menunjukkan minimal maksimal menggunakan kata paling, ini titik enter. Kemudian ini ya, satu materi aja yang kita koreksi. Apabila menggunakan kata angka, ya kan, menggunakan angka itu ya, sorry, nggak pakai kata, menggunakan angka, itu harus ada tulisan Latinnya, harus ada tulisan Latinnya. Jadi kalau 2/3 ini nanti harus di dalam kurung
2/3. Pakai bahasa itu. 2 enggak? 2. Oh, 2. Ya. Cek, halo? Udah? Nah, ketika menggunakan angka harus ada tulisan Latin 2/3. Jadi ada angkanya 2·3, terus ada 2/3. Ya, ini udah contoh yang lebih detail loh. Biasanya kan satu apa istilahnya ya? Sebagai contoh itu, misalnya uang ya nominal 10.000, ditulis juga Rp 10.000 10.0000 dalam kurung nanti ditulisin Rp10.000, ya kan? Misalnya jumlahnya satu mahasiswa, sejumlah satu mahasiswa, berarti sejumlah satu angka dalam kurung satu, itu harus ditulis. Nah itu karakter bahasa perundang-undangan seperti itu. Oke, kemudian waktu saya habis sebenarnya. Waktunya habis. Nah, ini untuk yang penutup ya. Penutup langsung aja, Mbak, di bagian terakhir. Nah, ini yang lampiran, sorry, yang lampiran. Nah, naik. Nah, ini sebetulnya kan sudah selesai misalnya. Titik ya. Ini kan harusnya diantar, terus nanti ada yang menandatangan ya kan. Kanan kiri ya kan, ditetapkan, disahkan sama siapa, pejabat struktural. Nah, kemudian ini ada bagan. Betul? Nah, bagan ini diantar terus, Mbak, sampai lembaran yang terbaru. Kemudian nanti ditulislah seperti ini, kanan. Diratain kanan, yang kanan. Nah, tulisannya adalah lampiran. Lampiran anggaran dasar rumah tangga keluarga mahasiswa Universitas Muhammadiyah. Nah, nanti dibikinnya sekian. Nanti diantar. Anggaran dasar rumah tangga. Anggaran dasar rumah tangga keluarga mahasiswa. Gitu ya. Keluarga mahasiswa Universitas Muhammadiyah Semarang. Dan itu harus sesuai sama judul. Judul. Itu ya. Oke. Karena waktunya nggak bisa terlalu banyak, ini meskipun banyak yang bisa kita diskusikan, mungkin paling enggak kita udah dapat basicnya ya, teman-teman ya. Itu aja dulu teman-teman bisa sesuaikan yang basic. Saya rasa nanti peraturan yang dibentuk teman-teman akan lebih baik ya, lebih mudah dibaca dan dipahami. Kemudian pada saat kita dinamika pembahasan, biasanya kalau bahas ADART ini ada dari eksekutif legislatifnya. Iya. Tuh. Jadi pada saat kita lagi pembahasan akan lebih dinamis lagi. Ya kan? Dan kita bisa fokus. Bayangkan kalau kita cuma bahas masalah yang secara legal drafting aja nggak akan sinkron. Nah, jadi akan lebih dinamis tapi efektif gitu loh. Sepanjang teman-teman memahami legal drafting itu tadi, pembahasan itu lebih nyaman, jujur aja. Saya sudah rasakan itu waktu saya bahas beberapa peraturan, itu masih yang di tingkat penyusunan, itu cuma sama eksekutif. Pada saat kita tuh ketemu sama DPRD, kalau kita nggak terti legal drafting, yang ada di NTI atau DPRD. Dihabisin. Tapi pada saat saya memaknai setiap kalimat dengan bahasa legal drafting, kemudian saya berusaha memahami substansinya, itu lebih nyaman waktu di mix. Dan alhamdulillah teman-teman DPRD, tidak ada yang pernah sampai, sampai neken-neken saya, enggak apa. Malah yang ada setelah selesai, mereka berharap saya besok datang lagi. Jadi kalau ada yang nanya, apa manfaat belajar legal drafting? Kalau teman-teman bisa memahami, teman-teman besok ikut saya di DPRD. Di situ justru kalian akan dimintai pendapatnya. Karena pendapatnya itu ada yang namanya koridor pembatas legal drafting. Substansinya nggak pergi kemana-mana, nggak liar.
Itulah manfaat kita belajar legal drafting. Dulu ada yang tanya ini soal mahasiswa. Apa manfaatnya saya belajar legal drafting? Saya bilang kalian juga perlu paham dan belajar hukum biar nggak dibodohin sama aparat. Saya bilang gitu. Tapi di luar itu semua saya nggak peduli, saya juga taat hukum. Misalnya gitu kan. Nah, saya tinggal bilang, kalian itu nanti pada saat menyusun legal drafting dan sebagainya, sebagai contoh tadi ya, salah satunya, ini kan kita, teman-teman mahasiswa kan yang senat, eksekutif, legislatif, itu situasinya kalau kita tidak belajar dari sekarang untuk membatasi pembahasan dalam kita mau mengatur siapa, apa, tanpa ada pembatas legal drafting, itu pasti nanti liar kemana-mana. Harapannya dengan kita paham legal drafting, kita sudah tahu pembatasnya ini loh. Waktu kita masuk ke substansi pun kita sudah nyaman waktu pembahasan. Kadang-kadang kalau pembahasan sampai jam berapa? Tengah malam. Ya kan? Tengah malam, nanti diulang lagi dan sebagainya. Nah, pemahaman ilmu ini penting juga biar lebih efektif dan efisien. Kemudian yang berikutnya, teman-teman mahasiswa pun juga punya kesempatan yang sama di dalam pembentukan peraturan yang ada di pemerintahan. Saya tanya mahasiswa, besok kalian ikut ya, ada pembahasan perda ini. Kalian cuma nonton, bingung. Benar? Ya kan? Nah, habis itu teman-teman mahasiswa kalau belajar legal drafting, besok nih ada RUU lagi nih. KUHP kan kemarin pada demo, ya kan? Omnibus Law pada demo. Besok ada demo lagi. Kalian bisa bahas dulu di kampus tanpa harus, mohon maaf ya, tanpa harus ngikut-ngikut doang. Benar nggak? Tapi kalian tahu betul apa yang ingin kalian pertahankan dan yang ingin pertanyakan ke negara. Itu penting itu. Jadi jangan cuma ikut-ikutan. Karena kami tahu gitu loh. Nggak cuma ikut-ikutan, malah TikTok kan ntar kayak di video-video ya nggak? Nah, harapannya semua punya hak yang sama untuk belajar hukum. Semua punya hak yang sama untuk bisa memahaminya, nggak cuma belajar aja, memahaminya, dan jangan sampai nanti dimanfaatkan oleh orang-orang yang seolah-olah ahli hukum. Mama Padahal lampu salah. Mau contoh, apa? ada Pak Polisi nih, oknum ya. Dia bilang sama, bahkan dia melawan pemerintah daerah, perwakilan pemerintah daerah Kota Salatiga. Dia bilang, Bapak pemerintah Bapak, pemerintah daerah Bapak melanggar hak cipta Mbak Rahma. Bilang gitu, misalnya Mbak Rahma ini contohnya. Karena hak cipta itu adalah milik dia. Orang Pemda nggak tahu ilmu hukumnya itu, ya kan? Setelah kita cek, ternyata dia ada hubungan industrial atau hubungan kontrak dengan Pemda. Tetapi pencatatan hak cipta Mbak Rahma sudah daftarkan ke Kemenkumham, ya kan? Nah, Pemdanya aja nggak ngerti, gitu kan? Datanglah ke kami. Kita lihat, coba dibaca peraturannya, Pak, ya kan? Peraturannya dinyatakan bahwa pemilik atau pemegang hak cipta itu bukan pada orang yang memiliki sertifikat atau instrumen pencatatan hanya, tapi harus ada pembuktiannya. Kita sampaikan itu, Bapak nggak baca soalnya. Itulah dia. Karena dia waktu lihat peraturan pun dia udah pusing dulu, ya kan? Jadi harapannya adalah teman-teman bisa memahami, memaknai peraturan itu dari sisi legal drafting juga bisa, sehingga ada pembatasnya nanti. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk kesempatannya, waktunya. Saya tutup. Saya mohon maaf juga kalau ada salah dalam pengucapan saya, ya kan, sikap saya, dan kepada moderator juga, ya kan. Terima kasih. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ada tanya jawab. Kalau ada tanya jawab yang tanya, ini nggak apa-apa. Cek. Ya, terima kasih kepada Pak Arif yang sudah menyampaikan materinya. Mungkin teman-teman yang ingin atau ada yang ingin ditanyakan terkait materi legal drafting yang sudah disampaikan, saya persilakan. Silakan teman-teman, bisa langsung open mic atau tulis di kolom chat.
Silakan teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan. Kalau nggak ada. Izin bertanya, Mbak. Iya, silakan menyebutkan nama dan asalnya, Mas. Oke, izin bertanya. Perkenalkan, saya Jian dari Unimus, mahasiswa Fakultas Teknik. Bertanya, izin bertanya, kalau legal drafting di badan resmi pemerintahan itu menggunakan persidangan apa enggak ya, Pak? Kalau di sistem pemerintahan seperti itu. Kalau di Unimus kan seperti biasanya kan ada persidangan lewat pengesahannya melalui voting teman-teman musyawirin gitu. Itu sih. Apakah jelas? Jelas, Mas. Sebentar ya. Oke, makasih, Mbak. Saya ulangi ya, Mas Jian dari Unimus, untuk legal drafting di pemerintahan itu apakah dalam penyusunannya menggunakan persidangan juga gitu? Karena melihat di Unimus itu kan masih berdasarkan voting atau musyawarah seperti itu, Pak. Begitu ya, Mas Jian, untuk pertanyaannya. Iya, betul sekali, Mbak Rama. Baik. Silakan Pak Ari untuk bisa menjawab. Coba. Mana pertanyaannya? Jadi untuk legal drafting pemerintahan itu apakah memakai sistem persidangan? Karena kalau kita kan dalam penyusunan, kayak tadi dalam penyusunan ADART itu kan dibahas secara bersama-sama oleh seluruh eksekutif dan legislatif, dan juga disepakati bersama. Yeah. Oke. Nah, ini gimana ya? Harusnya ini Mas siapa namanya? Mas Jian. Mas Jian ya. Mas Jian kalau besok bisa magang di Kumham misalnya, di Kementerian Hukum dan HAM, entah di bidang hukum atau di bidang HAM, tempat saya kan sekarang bidang HAM. Saya itu seminggu bisa paling nggak 2-3 kali pansus. Terus bisa juga pembahasan di bagian hukum. Di bagian hukum itu eksekutif aja tapi. Nah, ini yang tak jelasin dulu Mas Gian ya. Waktu proses pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk di pemerintahan yang mau di pusat ataupun yang di daerah, itu ada 2 pembahasan yang bersama dengan DPRD-nya. Misal kalau di level pusat namanya undang-undang. Undang-undang itu presiden bersama dengan DPR. Di level daerah ada namanya perda. Perda itu kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, alhamdulillah, belum ngomongnya. Tukang ya? Iya. Nah, kalau di level daerah itu ada kepala daerah ya, entah gubernur, bupati, wali kota bersama dengan DPRD. Di level desa pun sekarang udah ada tuh, nama BPD ya, kepala desa bersama dengan Badan Permusyawaratan atau Perwakilan Desa, saya lupa. Oke. Tapi ada eksekutif, legislatif, desa. Nah, kalau yang ditanyakan Mas Jian, ya, kalau yang ditanyakan Mas Jian itu ada pada selain peraturan yang dibahas bersama, ya kan? Apakah ada persidangan, ya kan? Sebenarnya tidak pernah ada tidak ada bahasa persidangan kalau pembahasannya tidak dengan DPR atau legislatif. Jadi mereka hanya penyusunan pembahasan, misalnya perwal gitu ya, peraturan wali kota Semarang. Dia penyusunan pembahasan
kemudian pemantapan konsepsi, kemudian nanti minta tanda tangan Pak Sekda, persetujuan dari Sekda, kemudian ke Pak Kepala Daerah, Pak Wali Kota misalnya. Itu kalau yang di luar peraturan daerah yang melibatkan DPRD dalam pembentukannya. Nah, berarti kita ngomong yang perda nih misalnya, atau undang-undang ya. Perda dan undang-undang karena ada legislatifnya. Nah, waktu di perda dan undang-undang ini, itu ada namanya masa persidangan, kita namanya pansus, tapi panitia khusus, waktu bikin peraturan. Nah, itu tahapan pertama ada pada tahapan satu ya, perencanaan. Itu biasanya nyusun NA sama draft kotor. Perencanaan kedua ada tahapan penyusunan. Nah, ini mulai draft itu dibahas ya, tapi masih internal dengan perangkat yang atau di tempat kita kementerian yang teknisnya. Misalnya lagi bikin undang-undang tentang paten, hak cipta, desain industri, maka Kementerian Hukum dan HAM itu lagi bahas. Kemudian setelah penyusunan ada tahapan pembahasan. Nah, pembahasan ini nanti ada nih sidang tingkat 1, tingkat 2 di level pusat. Di daerah juga sama. Di penyusunan perda itu juga sama. Ada pansus nanti namanya, panitia khusus ya, rapat pansus. Nah, setelah nanti pansus, biasanya nanti dikembalikan lagi ke dinas, atau kalau di pusat Kementerian Teknis. Setelah itu nanti ada tahapan berikutnya yaitu penetapan. Yang terakhir pengundangan. Oke. Nah, kalau pertanyaan tadi apakah ada menggunakan persidangan? Berarti ada dong. Kalau dia levelnya membentuk peraturan yang memang harus disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif. Kalau cuma eksekutif doang enggak. Misalnya bikin perwal, perpres, permen, enggak perlu. Cukup yang teknis. Karena dasar mereka adalah undang-undang yang notabene harus disetujui oleh eksekutif dan legislatif, dua-duanya. Terus nanti kalau ada masalah gimana? Setiap tahun ada namanya sidang paripurna meminta pertanggungjawaban eksekutif. Setiap tahun itu ya, berapa bulan itu dilihat. Contoh Bu Risma, Pak Yasona ya kan? Habis itu menteri mana lagi? Kan disikat terus tuh sama DPR. Betul ya? Kalau lihat di internet aja cukup kan? Bu Risma yang istilahnya ngomongin nggak neko-neko, yuk disikat, nggak ada urusan. Tugas DPR memang harus membalance kan. Meskipun mungkin DPR udah yakin enggak, dia nggak mungkin. Nggak boleh. DPR harus balance ya. Jadi dia harus sikat dulu untuk bisa memastikan apakah betul-betul tidak ada pelanggaran dari peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang pernah disepakati. Sekarang aku tanya, Bu Risma gerak waktu ngasih bansos menggunakan apa? Undang-undang. Enggak, pakai permensos. Ya, tapi dia tetap dimintai pertanggungjawaban. Tetapi kalau kembali lagi ke pertanyaan Mas Gian, dalam penyusunan peraturan di level pemerintahan, apakah dia menggunakan masa persidangan? Menggunakan. Tetapi itu sepanjang peraturan yang disepakati antara eksekutif dan legislatif. Kalau hanya peraturan yang dari eksekutif saja, enggak perlu. Karena nanti akan ada masa paripurna atau masa di mana apa istilahnya itu kalau mereka itu di komisi itu. Pokoknya nanti mereka bikin jadwal ya dari DPR memanggil kementerian itu, disidang itu nanti. Ya, hasil karyamu, kerjamu kayak apa itu disidang. Begitu ya, Mas Jan jawaban saya ya. Makasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Hari atas jawabannya. Bagaimana Mas Jian? Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali atau mungkin kurang jelas? Sudah jelas, Mbak. Terima kasih, Pak, atas penjelasannya. Baik, sama-sama. Terima kasih Mas Jian. Mungkin ada lagi dari teman-teman yang masih ingin ditanyakan terkait materi legal drafting. Mbak Rahma yang tanya. Mbak Rahma ada yang ditanyain. Izin bertanya, Mbak. Silakan, Mas Dava. Ya, izin bertanya, Mbak. Terima kasih atas waktunya. Izin bertanya, Pak. Mau tanya yang terkait yang tadi disampaikan yang di pasal itu kan setelah penjelasan pasal itu kan nanti menjelaskan ayat-ayatnya ya, Pak. Nah, itu setelah di akhir kata itu akan akan ditambahkan tanda baca seperti titik koma enggak, Pak? Karena setahu saya kan kalau penjelasan titik koma itu kan memisahkan antara kalimat yang setara gitu ya, Pak. Itu
apakah ditambahkan titik koma setelah di akhir kata dari misal ayat pertama terus titik koma terus baru lanjut ke ayat kedua, atau tidak usah Pak? Terima kasih. Materinya tadi. Materi tadi bisa dibuka. Ya, makasih Mas Dava. Nah, ini bagus nih, langsung ke demo masak lagi ya. Nah, jadi sebagai contoh tadi yang tabulasi itu pasal berapa itu? Kalau enggak coba Ctrl F tabulasi. Katanya aku di mute aja. Ctrl F tabulasi. Ketemu? Dah, oke. Nah, ini Mas Dava ya. Kalau bikin materi pasal toh tanpa ada tabulasi, setiap ayat diakhiri dengan titik. Contohnya ke atas Mbak, pasal 8. Nah, pasal 8 ya, pasal atasnya. Ini ya. Asas nih, tapi asas ada di bab 1. Ini misalnya cuma pasal aja, ya kan? Ini coba dibikin ayat 1. Ayat 1, ayat 2 deh. Yang ini berasaskan ayat 1. Misalnya, dikurungin semua ya. 1, enter. Nggak pakai titik, nggak pakai. Nah, terus ini titik, enter. Ayat 2 ya. Misalnya, kekeluargaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Sebagaimana dimaksud titik-titik gitu aja. Nah, ya. Titik-titik pakai contoh aja nih. Nah, kalau dia menggunakan, nah ini salah nih, pasal asas coret, landasan coret. Kalau dia hanya menggunakan apa namanya ayat, ya kan, pasal ayat, dia terpakainya titik Mas Dava. Ya, pasal 6 ayat 1 berasaskan kekeluargaan yang berdasarkan dan undang-undang 1945. Titik. Kemudian ayat bagaimana dimaksud ayat 1 merupakan titik. Titik. Kemudian kalau tabulasi lagi, landasan KM Unimus ya, ya. Landasan KM Unimus di 2 itu A, ya. A misalnya Pancasila, enggak apa-apa. B itu Pancasila. Pancasila. Berarti dihapus ya. Titik koma. Titik koma. Titik koma. Terus B misalnya ya, Undang-Undang UUD 45. UUD 45. Itu aja, 145. Titik koma. Titik koma. Nah, 5-nya nggak saya. Ya kan? Terus yang jadi soal nih, kalau semisalnya ini udah selesai ya, berarti yang C terakhir. C itu apalah nanti ya. Nah, setiap huruf yang huruf sebelum huruf yang terakhir itu harus ada di sini. Dasar namanya. Atau garis miring atau ini di agak jauhin, di blok ya. Nah, itu harus ada atau dan garis miring atau. Ini tadi yang belum kita bahas ya. Kalau ini merupakan kumulatif dan semua harus terakomodir, maka menggunakan kata dan. Kalau misalnya ada, ya kan, pakainya atau. Kemudian kalau bisa 2, bisa semuanya menggunakan dan garis miring atau. Titik koma di akhir itu ada tabulasi. Setelah titik koma dan undang atau terakhir di enter. Kalau di terakhir harus gunakan titiknya, misalnya titik di akhir dapat akan tambahin. Di akhir tabulasi, titik bukan titik koma. Titik itu sudah belajar titik A, titik koma, B udah koma, konjugasinya dan C yang titik di akhir menggunakan titik. Oke, siapa? Atau masih yang ingin sampaikan terkait Gimana, sudah ditanyakan? Sudah Mbak, terima kasih. Oke. Terima, apa ada yang ditanyakan lagi? Karena ada yang materi bisa saya sampaikan, maka sekian materi dari tadi sudah berkali kami pahami dan langsung praktek juga biasanya lebih sering ke materi ini kita praktek di
Dan sekian dari materi pada sore hari ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya hadir di acara PMIS 2021. Terima kasih atas materi yang sudah disampaikan. Dapat bermanfaat. Teman-teman ya bisa dokumentasi terlebih dahulu. Untuk teman-teman bisa kita dokumentasi. Untuk pertama dulu. Saat ini aja Nurul. Untuk saya yang pertama dulu. 1, 2, 3. Saya yang 2. Kalau saya akan dulu. Tapi bukan saya. Kembali. Saya Nurul tugasnya. Sudah, Mbak. Baik, terima kasih untuk saya alihkan ke MC. Oke, terima kasih untuk Pak Hao dan Mbak Rahma sebagai moderator pada sore hari ini. Tentunya bisa teman-teman yang dari UNIS maupun dari luar UNIS juga. Sebelumnya mohon maaf karena di sini sedang azan, jadi kita tunggu saya azan sebagai